Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for joining me in this video, tentunya di YouTube channel aku, Nurul Aji Maritonga. Di video kali ini kita akan bahas tentang penelitian. Iya, benar, research. But before we get started, thank you so much for watching me. Don't forget to like, subscribe, and comment my YouTube channel. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan aku bagikan di video-video aku selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang penelitian. Buat teman-teman yang sedang menyusun skripsi ataupun buat jurnal atau artikel, I think this is very suitable for you to overcome your problem. Nah, berbicara tentang penelitian, tentunya tidak terlepas dari curiosity-nya manusia. Ya, benar, rasa ingin tahunya manusia. Maka sebenarnya penelitian itu dilakukan tentunya dengan tujuan-tujuan tertentu. Namun sebelum itu, saya ingin jelaskan dulu apa sih arti dari penelitian itu sendiri. Nah, penelitian adalah upaya terstruktur dan sistematis untuk menyelidiki persoalan yang memerlukan jawaban secara ilmiah. Penelitian berarti juga dapat diterjemahkan untuk mencari teori, menguji teori, atau memecahkan masalah. Nah, penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu investigasi yang terorganisasi untuk menyajikan informasi sebagai upaya pemecahan masalah. Menurut Hermawan, 2006 halaman 13. Nah, ini dia arti dari penelitian itu sendiri. Nah, penelitian yang dilakukan yang berawal dari rasa ingin tahunya manusia melalui dengan tujuan memecahkan masalah atau menemukan teori yang baru atau mengembangkan teori baru, maka perlu dilakukan dengan hukum-hukum dan prinsip-prinsip ilmiah. Maka kita perlu yang namanya metode ilmiah. Nah, metode penelitian itu sendiri maksudnya adalah suatu cara yang sistematis dan terperinci tentang bagaimana sih kita melakukan penelitian. Cara tersebut diwujudkan dalam bentuk mencari data, kemudian memperoleh data, setelah datanya kita temukan atau kita dapatkan, diberi makna, sampai akhirnya menyimpulkan data, supaya tujuan penelitian yang ditentukan tersebut dapat tercapai. Nah, ini menurut Kerlinger, 1986, halaman 17 sampai 18. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebenarnya tergantung dari masalah yang ingin diteliti atau tergantung dari si penulis. Tujuan penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan ilmiah, sedangkan yang kedua adalah tujuan praktis atau terapan. Maksud dari tujuan ilmiah ini adalah penelitian dilakukan sebagai upaya menciptakan teori baru atau menambah ilmu pengetahuan, biasa disebut dengan basic research atau penelitian dasar. Saya kasih contoh, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala sekolah. Atau contoh lainnya adalah pengaruh metode game terhadap motivasi belajar siswa. Sedangkan tujuan praktis terdiri dari 3, yaitu eksploratif, verifikatif, dan development. Maksud dari eksploratif adalah penelitian dilakukan untuk mendapatkan dan menemukan ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Verifikatif maksudnya adalah penelitian dimaksudkan untuk menguji keabsahan dari temuan penelitian terdahulu. Sedangkan development atau pengembangan adalah penelitian dimaksudkan untuk memperluas, mengembangkan, dan menggali lebih mendalam tentang suatu konsep atau teori yang sedang berkembang. Penelitian di bidang pendidikan yang pertama itu bersifat akademis, contohnya adalah skripsi, tesis, dan disertasi.
Skripsi adalah penelitian yang dilakukan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan program sarjana. Sedangkan tesis adalah penelitian yang dilakukan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada program magister atau master. Sedangkan disertasi adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan program doktor. Nah, pada dasarnya skripsi, tesis, dan disertasi itu tujuannya adalah sama, penelitian untuk mengembangkan teori baru, menemukan teori baru, mengembangkan teori yang sudah ada, atau menguji teori. Hanya saja tentu terdapat perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dari berbagai aspek. Saya kasih contoh, misalnya saja adalah dari segi jumlah rumusan masalah. Biasanya skripsi itu rumusan masalahnya sekitar 1-2, sedangkan untuk tesis setidaknya ada 3, sedangkan disertasi itu diharuskan memiliki lebih dari 3. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada permasalahan. Kalau dia skripsi tidak mendalam, sedangkan tesis bersifat mendalam, sedangkan disertasi sangat mendalam. Kemudian, perbedaannya juga dapat dilihat dari segi kemandirian penulis. Kalau untuk skripsi, biasanya penulis punya peran sekitar 60%, sedangkan tesis penulis memiliki peran 70%, sedangkan 30%-nya lagi dibantu oleh pembimbing. Untuk disertasi, peran utamanya ada pada penulis sekitar 90%, sedangkan pembimbing hanya 10%. Nah, itu dia. Kemudian bisa juga kita lihat dari jumlah referensi. Kalau untuk skripsi setidaknya 20, tesis 40, disertasi 60. Kemudian selain itu, terletak pada metode dan uji statistiknya juga berbeda. Kemudian bersifat profesional. Maksudnya apa? Maksudnya penelitian ini dilakukan seseorang karena profesinya. Bisa juga disebut dengan penelitian yang dilakukan kalangan profesional, misalnya seperti LIPI, kemudian Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik swasta maupun pemerintah. Kemudian penelitian bersifat institusional sebagai upaya pengembangan lembaga. Nah, penelitian ini contohnya adalah penelitian yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan kepada kepala sekolah dalam menentukan kebijakan atau mengambil keputusan. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis penelitian menurut lokasinya. Nah, yang pertama adalah penelitian lapangan atau yang biasa disebut field research. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penelitian langsung dilaksanakan di lapangan, di lokasi atau tempat penelitian yang dipilih sebagai upaya meneliti gejala objektif. Yang kedua adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut juga dengan library research, yaitu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan sebagai upaya untuk menghimpun dan menganalisis data dalam bentuk dokumen, majalah ilmiah, buku, kisah-kisah sejarah, atau laporan atau hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan atau yang dijadikan rujukan dalam penyusunan karya ilmiah. Sedangkan yang ketiga adalah penelitian laboratorium atau laboratory research. Maksudnya adalah penelitian dilaksanakan di dalam laboratorium sebagai melalui tes-tes atau uji yang dilaksanakan untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk eksperimen atau percobaan. Nah, setelah klasifikasi penelitian berdasarkan lokasinya, maka kita juga dapat mengkategorikan penelitian ini menurut jenis data dan analisisnya kepada 3. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif, yang kedua adalah mixing method. Maksud dari penelitian kualitatif adalah penelitian ini tidak menggunakan statistik sebagai analisis datanya, tapi penelitian ini menggunakan analisis kualitatif atau deskriptif, di mana penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan temuan-temuan yang ada di lapangan
secara natural, apa adanya, sesuai kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Maka kualitatif ini juga biasa disebut dengan naturalistik, penelitian naturalistik. Kemudian yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini yaitu datanya menggunakan data kuantitatif, sehingga analisisnya juga analisis kuantitatif berbasis statistik. Jadi kita mengungkapkan data, memaparkan data berdasarkan data statistik. Yang ketiga adalah mixing method. Maksudnya adalah gabungan dari kedua pendekatan penelitian ini, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di mana di mixing method ini menggunakan statistik sebagai analisis datanya, kemudian menyajikan data dalam bentuk angka, lalu dilengkapi dengan narasi-narasi atau deskripsi yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh melalui statistik. Baiklah, kita masuk pada penjelasan penelitian berdasarkan tingkat kedalaman analisis data penelitian. Terdiri dari 3, yaitu penelitian deskriptif, kemudian penelitian korelasional atau hubungan, yang ketiga adalah penelitian komparatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penelitian deskriptif itu? Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu kondisi secara objektif. Nah, dalam hal ini berarti si peneliti untuk mengetahui nilai variabel independen baik satu ataupun banyak dengan tidak melakukan perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dalam hal ini adalah independen, ya. Penelitian ini menggunakan variabel independen. Saya kasih contoh, misalnya kita ingin mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Kinerja guru adalah variabel independen di sini, karena tidak ada perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Kita hanya ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah penelitian korelasional atau hubungan. Maksudnya adalah penelitian untuk mencari apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih dan seberapa besar hubungan di antara variabel yang ingin diteliti tersebut. Misal saya kasih contoh, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru. Nah, di sana kita ingin melihat apakah terdapat hubungan, apakah terdapat pengaruh, dan seberapa besar pengaruh variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian yang terakhir adalah penelitian komparatif. Maksudnya di sini adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan atau lebih unit penelitian. Misalnya, kita ingin melihat kompetensi guru yang sudah bersertifikasi dengan guru yang tidak bersertifikasi. Maka kita buat tulisannya adalah perbedaan kompetensi guru yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi. Seperti itu. Okay, thank you so much for listening me in this video. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya, dan semoga juga mulai hari ini teman-teman sudah memiliki draft atau desain penelitian seperti apa yang akan dilaksanakan dan pendekatan apa yang akan digunakan. Semoga kita tetap sehat, jangan lupa jaga kesehatan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.